Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten secara teknikal saat ini mulai sideways dan JP Morgan mulai merevisi naik peringkat saham ini. Dan di video ini coba analisa beberapa saham yang dalam satu minggu terakhir ini terpantau masih dilakukan akumulasi oleh asing dengan jumlah lumayan besar. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Hari Jumat kemarin kita sudah melewati perdagangan terakhir di bulan November tahun 2024. Secara keseluruhan memang IHSG di bulan November ini masih bergerak turun, masih minus, dan secara tren IHSG memang saat sudah kurang oke, sudah mulai bergerak downtrend. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang satu minggu terakhir terpantau masih dilakukan akumulasi oleh asing. Jadi jika kita lihat ini ada data pergerakan asing. Ini saya bikin dari tanggal 25 November sampai tanggal 30 November. Di sini terlihat bahwa paling banyak saham-saham diakumulasi asing itu yang pertama ada UNTR, ada ICE, INDF, Pegas, PTRO, UNVR, XL, BP, Aman, Film, Indosat, ITMG, BRMS, dan seterusnya. Jadi memang lumayan banyak saham yang masih diakumulasi asing, tapi yang paling banyak jika kita lihat itu yang pertama UNTR. Untuk INDF, beberapa hari yang lalu baru kita bahas, jadi saya tidak akan bahas untuk INDF. Untuk UNVR, kemarin baru saya analisa juga. Untuk XL, baru saya post juga pada perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi di video ini kita coba bahas beberapa saham teratas yang masih diakumulasi asing dengan jumlah lumayan besar. Jadi yang pertama akan kita coba lihat untuk UNTR. Untuk saham pertama UNTR bisa kita lihat hari Jumat masih turun 2% lebih ke harga 26.775. Secara teknikal memang UNTR masih oke, masih sideways dalam beberapa bulan terakhir ini karena selalu tertahan di sekitar zona 27.500 sampai 28.000. Satu minggu ini juga jika kita perhatikan UNTR beberapa kali mencoba naik mendekati atau menyentuh 28.000 selalu gagal dan hari Jumat malah melemah kembali. Dan secara pergerakan memang kita perhatikan sudah beberapa kali UNTR mencoba naik di atas zona ini selalu gagal break dan dipaksa turun menyentuh atau di bawah garis EMA 50. Dan untuk garis EMA 50 saat ini jika kita perhatikan ada di sekitar 26.675. Dan di bawahnya masih ada support 26.000 dan di bawahnya ada support EMA 150 di sekitar 25.725. Jadi apabila teman-teman masih hold saham UNTR, menurut saya saat ini memang masih layak untuk di hold kan secara teknikal, secara tren saat ini masih oke. Tapi jika teman-teman dapat di harga atas di sekitar 27.500 sampai 28.000, ini harus hati-hati karena sebenarnya target untuk take profit bukan target untuk entry. Karena beberapa kali mencoba break ini masih gagal. Dan jika kita perhatikan untuk UNTR, asing bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini sebenarnya masih masuk. Jadi walaupun 3 hari terakhir ini ditutup di zona merah, terpantau nih asing masih masuk akumulasi. Penurunan 2% lebih ini jika kita lihat memang ada sedikit distribusi. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau UNTR, misalnya masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai maksimal 26.500. Apabila UNTR minggu depan terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertanda rebound, misalnya masih menarik untuk coba entry untuk swing atau hold selama 26.500 tidak terlewati. Dan apabila teman-teman mau trading jangka pendek atau swing, jadikan target 27.500 sampai 28.000 untuk target take profit atau target swingnya. Karena memang sudah beberapa kali mencoba break ini masih gagal dan dipaksa turun. Karena lebih aman adalah kita swing, entry di sekitar support apabila memang masih bisa bertanda rebound, take profit apabila ternyata masih gagal break zona ini. Oke, selanjutnya saya akan coba update juga saham Pegas. Pegas bisa kita lihat secara teknikal juga saat ini masih sideways dan terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 1.550. Dan bisa kita perhatikan memang resisten juga beberapa kali menahan kenaikan dari saham Pegas. Dan penurunan hari Jumat 1% lebih membuat Pegas saat ini mencoba untuk turun di bawah garis EMA 50 di harga 1.515. Dan cara tren Pegas juga masih oke, masih kuat berada di atas garis EMA 50 150 saat ini. Garis EMA 150 jika kita perhatikan dalam satu bulan terakhir ini masih kuat menahan penurunan dari saham Pegas. Dan untuk Pegas jika kita perhatikan dalam satu minggu atau 2 minggu terakhir juga teman-teman terpantau ini masih diakumulasi asing. Jadi walaupun hari Jumat ini ada turun 1%, ini terpantau masih ada akumulasi. Walaupun tanggal 26 memang ini ada distribusi, tapi tanggal 25 bisa kita lihat asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan di broker summary jika kita lihat,
Memang ini juga masih ada distribusi, tapi distribusi saham Pegas juga tidak terlalu besar. Jadi untuk Pegas masih layak untuk di hold, misalnya selama masih kuat di atas garis EMA 150 di 1490. Tapi untuk entry lebih oke menurut saya adalah wait and see kembali di sekitar 1500 sampai target terjauh di sekitar 1480. Jadi wait and see di sekitar target harga ini. Apabila Pegas mengetes masih bisa bertahan rebound, misalnya masih menarik untuk coba entry. Dan target swing tetap untuk target jangka pendek di 1550 sampai target lebih jauh 1600. Oke, selanjutnya ASII juga jika kita perhatikan cara tren saat ini juga hampir mirip semua. Beberapa kali mencoba naik di atas harga 5200 sampai 5300, ASII juga gagal break. Hari Jumat bisa kita lihat turun 0,49% ke 5100, tapi masih kuat bertahan dari rebound dari garis EMA 50 150. Jadi pada perdagangan hari Jumat, ASII sempat menyentuh garis EMA 50 150 di sekitar 5025. Tapi penutupan berada tepat di 5100 yang saat ini masih berupa daerah support untuk saham ASII. Untuk ASII bisa kita lihat asing juga sama masih masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan hari Jumat. 1 minggu terakhir juga ini masih akumulasi. Di broker summary jika kita perhatikan ini ternyata memang ada sedikit distribusi. Tapi untuk ASII juga secara tren masih oke. Apabila teman-teman sudah punya, menurut saya ASII masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas harga 5000. Yang saat ini masih berupa support psikologis untuk ASII. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry tetap sama lebih oke menurut saya, coba tunggu kembali di sekitar 5000 sampai garis EMA 140 apabila ingin coba entry sama ASII, dan tetap pertimbangkan untuk swing karena secara technical saat ini juga masih sideways. Take profit apabila ternyata ASII tetap kesulitan untuk naik dari atas 5200 sampai 5300. Atau hold satu selama 5000 tidak tembus dengan target lebih jauh di 5400 sampai 5500. Selanjutnya saya akan coba update juga PTRO. PTRO bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih bergerak sangat trend. Jadi jika kita bandingkan dengan saham-saham Barito Group yang lain, secara teknikal saat ini sudah mulai reversal, sudah mulai downtrend. PTRO masih bergerak trend walaupun dalam beberapa minggu ini mulai sideways karena tertahan di resisten psikologisnya di harga 20.000. Tapi untuk tren jangka menengah ini masih sangat uptrend. Bisa kita lihat garis EMA 50 masih berada jauh di bawah di sekitar 16.425. Jadi support terdekat untuk PTRO saat ini ada di sekitar 17.000, walaupun memang ada satu support window di 18.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham PTRO, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold, apalagi ada rencana untuk stock split bisa kita lihat di tanggal 30 Desember. Jadi apabila stock split harga memang mungkin akan turun, tapi menjelang stock split harusnya harga masih ada potensi untuk dibuat naik. Dan bisa kita lihat di sini 1 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi, dan di broker summary ternyata masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk PTRO karena saat ini masih mencoba break harga 20.000, sepertinya masih akan sulit PTRO untuk minggu depan break 20.000. Jadi saya lihat PTRO masih akan sideways, masih ada potensi terkena koreksi sementara ke sekitar harga 18.000. Jadi untuk teman-teman ingin coba dapatkan saham PTRO untuk mendapatkan stock split, lebih oke menurut saya adalah wait and see kembali di sekitar 17.000 sampai 18.000. Daripada paksakan untuk entry di sekitar 20.000 atau di atas 20.000. Walaupun kedepannya memang potensi PTRO untuk break 20.000 masih lumayan besar karena stock split itu masih lumayan jauh tanggal 30 Desember. Jadi apabila mendekati masih ada potensi untuk mencoba break 20.000 dan melanjutkan uptrendnya. Tapi lebih oke apabila mau entry tunggu terkoreksi mendekati garis EMA 50, apabila bisa dapat itu akan lebih oke untuk harga entry-nya. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama tidak turun mau garis EMA 50. PTRO secara tren masih uptrend dan masih layak untuk di hold. Jadi teman-teman bisa hold sampai stock split. Setelah stock split pada saat terkoreksi, teman-teman mungkin baru take profit. Setelah itu baru tunggu kembali di harga bawah untuk entry saham PTRO. Karena biasanya setelah stock split harga akan mulai bergerak turun dulu, setelah itu baru akan rebound kembali. Jadi semua tergantung strategi teman-teman, karena harga teman-teman beli mungkin berbeda-beda. Tapi saat ini secara tren masih oke, masih sangat layak untuk di hold. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.